Halo, selamat datang di channel Dok Hazelnut. Setelah lebih dari 1 bulan saya menggunakan Comandante X25, pada hari ini saya akan mereview secara lebih mendalam. Yang pertama-tama kita akan timbang dulu beratnya, ada di sekitar 420-an gram, sehingga grinder ini cukup ringan. Dan dari segi kenyamanan, grinder ini cukup nyaman digenggam, dan tulisan Comandante yang menonjol ini menurut saya fitur tambahan yang baik, selain dari segi estetika, tetapi juga membantu untuk kita grip saat melakukan grinding. Lalu dari segi visual, menurut saya ini sangat menarik. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya struktur poligonal ini, semuanya ini dia sebenarnya warnanya sama. Warna hijaunya sama semua, tetapi dia menggunakan struktur 3 dimensi, sehingga kalau berbeda pantulan cahayanya memberikan kesan warna hijau yang berbeda-beda. Lalu dari segi material, bodinya ini dia menggunakan QTP, di mana QTP ini merupakan matriks polimer rantai panjang yang diperkuat dengan quartz atau material kaca. Nah, material seperti ini sering digunakan pada industri otomotif, terutama pada bagian gearbox-nya, sehingga memang material ini terbukti tangguh. Tetapi pada Comandante ini dibuat dalam kondisi yang food grade, sehingga aman untuk kita gunakan. Lalu juga dari material ini, dari segi staticsnya, itu saya ada bahas di video saya tentang statis, di mana memang material QTP ini memberikan statis yang minimal. Untuk dari segi tuasnya ini sama persis dengan C40, dia menggunakan material stainless steel dan juga kayu pada bagian handle-nya. Lalu untuk tutupnya menggunakan material plastik tritan. Ukurannya ini sama persis dengan C40 kecuali pada bagian tutupnya saja yang sedikit berbeda. Lalu untuk bagian catch cup-nya. Desain catch cup-nya saya sangat suka karena dia menggunakan ulir yang sedikit sehingga waktu kita tutup mudah. Dan material ini menurut saya cukup menguntungkan ya. Saya pribadi tidak terlalu suka material aluminium yang saling beradu. Apalagi pada ZP6 yang ulirnya dia banyak, sehingga waktu tutup saya cukup menderita. Ukuran catch cup-nya ini dia bisa menampung kalau dipaksakan itu kurang lebih di 30 gram, tetapi idealnya itu sekitar di 25 gram saja. Kemudian sekarang kita akan buka. Ini sistem adjustment-nya sama seperti C40 menggunakan sistem klik. Kita akan buka ya. Dan inilah dia burn Tiger Shark-nya. Untuk bagian inner burn-nya desainnya mirip seperti Nitro Blade, masih menggunakan bahasa desain dan ulir yang sama, tetapi perbedaannya pada Tiger Shark ini bagian atasnya dia ada sedikit garis lurus. Kemudian untuk pada bagian dalamnya itu dia giginya ada 2, ya, tuh bagian atas dan pada bagian bawah. Untuk kenyamanan grindingnya, sensasinya itu kurang lebih hampir sama seperti yang C40 Nitro Blade, hanya di perbedaan bunyi waktu melakukan grindingnya aja karena perbedaan material body. Tetapi pada Tiger Shark, mungkin karena dia giginya ada 2, jadi waktu kita menggiling beans yang light roast dan juga dari beans yang regional seperti misalkan Ethiopia atau Kenya yang beansnya dia karakternya keras, ada satu titik terkadang saat sedang melakukan grinding itu dia seperti sedang tergigit. Nah itu bisa saya rasakan waktu lagi melakukan proses grinding. Lalu juga particle size distribution-nya. Di sini saya ada ukur secara kasar aja ya, karena program ini menggunakan 2 dimensi. Bukan alat ukur particle distribution, particle size yang menggunakan laser seperti di laboratorium yang canggih. Tetapi bisa kita lihat dia memiliki karakter uniformity yang
lebih baik sedikit daripada GP6 Special. Meskipun ini saya hanya mengambil satu sampel, tetapi setelah saya lakukan sampel berulang, dia kurang lebih memang memiliki uniformity particle size distribution yang mirip seperti GP6. Tetapi dari segi rasa, menurut saya X25 ini jauh lebih baik daripada GP6. Kenapa? Karena memang waktu saya menggunakan GP6 itu, saya itu sudah beberapa tahun menggunakan C40, baru kemudian saya memutuskan untuk beli EasyPresso GP6. Nah, waktu saya pertama menggunakan GP6, pada saat awal itu memang menarik ya. Clarity-nya bagus, flavornya jelas. Tetapi lama-kelamaan saya mulai merasa jenuh menggunakan GP6. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan sisi clarity dan acidity-nya saja. Jadi setiap kali kalau kita seduh dengan menggunakan GP6, itu dia bodinya sangat tipis. Tekstur kopinya itu dia sangat tipis. Nah, dengan adanya tekstur yang tipis itu, sehingga kalau kita meminum kopi yang umum, yang biasa, itu dia rasanya cukup membosankan. Jadi saya sering menggunakan GP6 saya itu hanya untuk beans-beans yang spesial. Jadi seperti namanya juga GP6 spesial, saya lebih sering menggunakan GP6 saya itu untuk beans yang spesial aja. Seperti misalkan beans juara COE atau beans geisha. Nah itu menggunakan GP6 memang clarity-nya bagus. Dan juga layering-nya bagus. Tetapi begitu saya menggunakan Commander TX25 ini, GP6 mulai saya tinggalkan. Kenapa? Karena memang profil rasanya ini sesuai juga ya dengan particle size distribution-nya. Dia memiliki clarity yang baik. Kemudian dia juga acidity-nya dia bright. Separasi flavor-nya juga bagus seperti GP6. Tetapi dia tetap mempertahankan bodinya. Tetap ada teksturnya kopinya. Bisa saya bilang itu dia sebagai medium. Kalau GP6 itu dia bodinya low. Tetapi kalau di X25 ini dia ada body medium. Jadi kopi kita itu dia nggak ngebosenin. Dan juga dia memiliki kompleksitas. Jadi kalau di Nitro Blade itu memang dia clarity-nya kurang jelas ya. Mesti kita rasakan benar-benar, itu baru kita mulai ada kerasa flavor tertentunya. Nah, pada X25 ini, dia rasanya jelas, tetapi dia tetap ada sisi kompleksitasnya. Jadi kalau kita coba dikecap lagi, itu dia mengeluarkan rasa-rasa yang unik. Jadi bisa saya bilang rasa di Tiger Shark ini adalah kombinasi dari GP6 dengan Bur Nitro Blade. Gitu. Dan itulah kenapa saya suka banget sama Bur Tiger Shark ini. Dan juga kalau kita lakukan seduhan, itu sering beberapa kali, cukup sering ya, kalau saya menggunakan X25 ini, kesannya itu waktu kita selesai seduh, dia coffee bed-nya itu dia seperti madi atau berlumpur. Biasanya kalau saya menggunakan grinder lain, itu biasanya waktu kita minum kopinya dia mulai menimbulkan astringensi. Tetapi pada X25 ini cukup menarik. Saya seringkali menemukan, oh kok madi ya, tetapi waktu saya minum, kopinya itu sangat enak. Jadi kalau menurut saya, meskipun particle size distribution-nya dia mungkin bisa dibilang sama baiknya dengan GP6, tetapi seperti dengan teori kita yang pernah kita bahas di video saya sebelumnya tentang grinder, itu ada tentang particle shape. Jadi sepertinya, meskipun saya nggak punya mikroskop nih ya, sepertinya particle shape-nya si Tiger Shark ini dia juga bagus. Sehingga dia bisa memberikan ekstraksi yang lebih optimal. Dan ini juga terbukti
Dari rasio yang biasa saya gunakan, biasanya saya seduh itu di 13 gram, kemudian airnya itu di 200 gram. Tetapi pada Tiger Shark ini, saya bisa push airnya itu dia di 205 gram, atau bahkan pada beberapa kopi yang densitasnya cukup padat, seperti misalkan kopi Ethiopia, itu bisa saya push di 210. Rasanya itu dia masih enak. Tidak ada bitterness, dan masih bagus clarity-nya. Lalu juga dari segi layering rasa ya, dari suhu tinggi sampai di suhu rendah, Tiger Shark ini sangat bagus. Jadi meskipun sudah suhunya turun banget sampai dingin, itu kopinya tidak terasa sepet. Jadi tetap ringan, tetap juicy bodinya. Ini luar biasa banget menurut saya Bur Tiger Shark ini. Nanti kita lihat saja. Meskipun Comandante dia sempat mulai redup popularitasnya, tetapi saya rasa nanti di Tiger Shark ini, di ajang kompetisi, dia mulai akan menunjukkan kembali taring hiunya. Nah, kenapa kalau teman-teman lihat di reviewer yang sudah besar ya, Comandante ini jarang dibahas. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu aja, jadi memang dulu untuk grinder premium itu cuma ada Comandante dan Kinu. Kemudian mulailah masuk Timor, Easy Presso, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sana Comandante dia menurut saya mengambil langkah yang cukup salah ya. Jadi mereka cukup arogan. Itu mereka menuntut dari segi cranknya ini. Jadi mereka mematenkan desain cranknya ini, terutama di pasar Eropa, itu grinder-grinder yang menggunakan crank seperti ini itu tidak boleh dijual, termasuk juga Timor dan juga termasuk Easy Presso. Oleh sebab itulah kenapa kalau teman-teman lihat Easy Presso itu dia menggunakan crank yang lipat, itu awalnya mereka bikin karena adanya tuntutan dari Comandante. Bahkan mereka sampai menyindir-nyindir di media sosialnya Easy Presso bahwa ada company yang tidak bisa berkompetisi, tidak bisa berinovasi, jadi menuntut mereka sehingga mereka akhirnya mengubah desain cranknya menjadi crank yang dilipat. Demikian juga dengan Timor ya, tapi kalau di Timor sih lebih diam, saya kurang melihat adanya sindir-sindiran seperti di Easy Presso. Kemudian juga Comandante cukup arogan pada saat itu dulu. Itu masih eranya Easy Presso yang kayak K-Max, yang K-Max sebelum K-Ultra waktu itu. Atau K-Plus bahkan. Nah, itu ada beberapa reviewer yang mengatakan kalau ya Easy Presso lebih bagus, external adjustment lebih nyaman. Nah, itu padahal para reviewernya itu mereka membeli barangnya sendiri, tetapi Comandante itu sempat mengecam mereka melalui DM gitu ya, melalui DM. Nah, itulah akhirnya reviewer-reviewer besar banyak yang kesel sama Comandante. Jadi teman-teman kalau lihat sekarang memang Comandante jarang dibahas. Tetapi terlepas dari kontroversi itu semua, saya harus jujur memang Tiger Shark ini luar biasa. Dan juga kenapa saya tetap suka Comandante, karena dia di balik desainnya yang sederhana, itu terdapat teknologi material yang menurut saya cukup mendalam. Kita bicara secara sederhana saja. Nanti kalau teman-teman misalkan punya grinder yang brand lain, silakan teman-teman boleh bandingkan misalkan dari material tutup bearingnya ini saja. Stainless steel-nya di Comandante ini dia sangat halus. Kalau di merek-merek lain saya sering lihat setelah penggunaan beberapa tahun itu mulai ada hitam-hitam lah segala macam, ada sedikit korosi. Tetapi pada Comandante sama sekali itu nggak ada. Kemudian juga dari bearingnya. Nah, di Comandante ini meskipun dia cuma menggunakan 2 bearing, tetapi seiring berjalannya waktu tetap aja tuh stabil ya. Nggak perlu sampai dia 3 bearing. Bahkan kadang-kadang seperti misalkan DCP6, dia menggunakan 3 bearing tapi bearing yang tengahnya itu dia terekspos. Nah,
dengan bearing yang terekspos ini, dan juga bahkan beberapa brand yang meskipun dia bearingnya tertutup, kondisi di ruangan saya itu, di tempat saya sering seduh itu sangat lembab. Pada tahun awal, Easy Presso ZP6 baik-baik aja. Pada tahun kedua juga masih baik-baik aja. Tetapi setelah saya menggunakan lebih dari 2 tahun, mulai memasuki tahun ketiga bahkan, nah itu mulai minyak-minyak bearingnya itu mulai terlihat hitam-hitam. Meskipun saya bisa mengatasinya dengan berbagai macam produk WD, jadi WD itu banyak ya produknya. Dia juga bahkan ada yang lubrikan untuk food grade gitu. Itu bisa diatasi, tetapi pada komandante saya justru itu nggak kejadian. Dan juga material QTP ini ya, material QTP ini banyak orang yang merasa, oh ini plastik. Padahal mereka nggak melihat kalau misalkan ini memiliki struktur yang lebih dari sekedar plastik. Dan kalau kita mau fair, kita mau ngomong fair, komandante itu dia punya prinsip, dia anti BPA, dan juga dia anti menggunakan material aluminium. Di mana aluminium ini banyak brand yang menggunakannya. Nah, memang material aluminium ini dia masih kontroversi ya. Apakah berbahaya untuk kita atau enggak untuk jangka panjang, sama seperti kontroversi di microplastik. Itu tetapi Komandante ini dia adalah perusahaan yang punya prinsip kalau menurut saya. Dia anti BPA, anti aluminium. Mau bagaimanapun mereka tidak akan menggunakan material itu. Kemudian juga dari material burnya. Wah, ini saya udah lama banget ya pakai C40. Sudah berarti ini kita tahun ke-5 mungkin, lebih dari 5 tahun. Dan memang burnya itu dia masih bagus banget, masih kuat banget. Jadi saya yakin memang Komandante ini secara durabilitas itu baik. Dan juga sempat banyak yang waktu itu bilang kalau misalkan Easy Presso kan di ZP6 dia shaftnya dan burnya ini jadi satu, saya juga sempat bahas. Itu dikatakan lebih stabil gitu. Dan ternyata Komandante lagi-lagi dia membuktikan dengan bur Tiger Shark-nya ini, dengan kondisi terpisah seperti ini saja, juga bisa memberikan particle size distribution yang baik dan ekstraksi yang baik untuk kopinya. Jadi saya benar-benar memang suka banget ya bur Tiger Shark ini. Dan material QTP-nya ini juga ukurannya ini dan keringanannya ini saya cocok banget lah gitu. Dan saya juga nggak butuh external adjustment, karena kalau teman-teman ada yang menonton video-video saya sebelumnya, itu saya jarang kutak-atik perbedaan di grind size-nya. Oh ya, ngomong-ngomong soal grind size, untuk optimalnya di X25 ini, untuk pour-over V60 terutama, saya itu suka gunakan di 22 klik sampai di 25 klik. Ada sedikit perbedaan dengan C40, di mana kalau C40 itu saya sering menggunakan 26, 27, 28. Jadi pada Tiger Shark ini saya menggunakan ukuran klik yang lebih kecil. Tetapi umumnya saya gunakan itu di 24 klik. Dan di akhir video ini saya akan memberikan resep V60 yang saya sering gunakan kalau saya menggunakan Komandante Tiger Shark ini. Sekarang saya akan sharing resep V60 yang sering saya gunakan untuk Komandante Tiger Shark ini. Saya gunakan 13 gram kopi, settingan 24 klik di Komandante Tiger Shark.
Saya akan gunakan Hario V60 yang seramik. Suhu air 96 derajat. Dan kita akan lakukan blooming di 50 gram. Kita tunggu sampai 40 detik. Tuang kedua di 100 gram. Kita tunggu sampai airnya habis. Nanti total brewing time kita di atas 2 menit. Tuangan ketiga di 150. Kita tunggu sampai airnya habis juga. Dan tuangan keempat kita sampai di 205 center pouring saja. Jadi keunggulan Comandante Tiger Shark ini menurut saya itu di ekstraksinya. Jadi kalau biasanya di 13 gram saya gunakan sampai 200, di Comandante Tiger Shark ini saya bisa push sampai di 205. Dan menurut saya itu rasanya masih optimal. Jadi memang Comandante Tiger Shark ini grindernya, ekstraksinya itu baik. Dan ciri khas dari Comandante Tiger Shark ini cukup unik ya. Kalau teman-teman lihat, ini dia hasil seduhannya itu dia ampas kopinya terlihat sedikit muddy atau berlumpur. Tetapi biasanya kalau di grinder lain kalau hasil seduhannya seperti ini dia kurang baik. Tetapi di Comandante Tiger Shark dia hasilnya baik. Kalau menurut saya sepertinya ini memang di particle shape-nya dia bagus selain di particle distribution-nya. Dan itu saja handbook resepnya. Resep ini berlaku universal. Paling nanti untuk penyesuaiannya kalau misalkan menggunakan kopi full wash, kita gunakan suhu 96 derajat. Kalau processing natural atau honey, kita gunakan di suhu 92 sampai 93 derajat. Sedangkan untuk proses fermentasi modern lainnya, itu kita gunakan di suhu rendah 88 derajat sampai 90 derajat Celcius. Jadi itu saja yang biasa saya ubah, kita mainkan di variabel temperaturnya. Dan seperti biasa kita aerasi. Enjoy. Cheers.